Kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya yang saya bilang sulit dipercaya dan saya mengalaminya sendiri. Untuk pengalaman sedikit horor ya. Oke, saya share aja karena ini sudah lama. Kejadiannya tahun lalu, tahun 2019, yang dimana saya menjadi tamu undangan di sebuah acara diklat ya, diklat mapala saya, diklat Polisai, yang diagendakan 3 hari 2 malam di tempat Bedengan Batu Malang. Saya berangkat dari kota Malang menuju lokasi Bedengan Malang itu sekitar pukul 5 dan cuaca hujan. Saya sempat berteduh berkali-kali karena kondisi saat itu hujan lebat dan hujan angin. Dan saya sampai di lokasi pukul setengah 7 malam. Itu situasi hujan. Saya sempat mencari titik lokasi anak-anak itu membuat acara, dan saya sempat bertanya ke pihak pengelola sana, katanya masih jauh ke dalam. Saya sempat calling anak-anak, ternyata tidak ada koneksi sama sekali, tidak ada sinyal. Ternyata saya masuk terus ke dalam ground camp Bedengan itu tidak ada, dan saya masuk terus ke, ternyata ketemu beberapa anak dari teman saya, dari adik tingkat saya yang jadi panitia di situ ataupun menjadi volunteer di situ. Saya tanya, di mana anak-anak yang diklat? Oh, masih di sana mas, ini posnya dari panitia dan lain-lain, bla bla bla, parkiran lah. Ketika saya meninjau lokasi langsung, untuk campnya itu dekat dengan suatu pura, dan untuk yang pos panitia itu di pos depan pura. Saya datang langsung kayak, loh ini bener tak, kok ngecampnya di depan kayak pintu gerbang, tapi itu langsung ke depannya itu sungai. Jadi seperti ini bener di sini, gitu kan. Jadi secara naluri sih kurang tepat aja kalau batin saya mengatakan begitu, karena anak-anak udah nyurvei lokasi dan udah nyaman di sini, ya udah biarin gitu kan, nggak usah ngatur-ngatur yang buat acara. Feelingku juga gitu. Ketika saya punya waktu untuk memberikan motivasi atau bimbingan pada adik-adik yang diklat, itu sempat ada kejadian aneh yang dimana salah satu teman saya, namanya Bahtiar, itu memanggil saya, Sal, lihatin daun itu. Oh, kenapa? Wis tak, lihatin sih, bahasa Jawa seperti tak lihat, biasa aja ya, tak bilang gitu. Karena aku merasa kurang peka dalam hal-hal seperti itu, maka diperjelas lagi sama teman saya. Lainnya, daun lainnya lihatan, daun lainnya diem. Cuma satu daun, yaitu daun pisang, satu lembar, satu helai lah, bukan satu pohon, satu helai itu bergerak. Saya mati loh, kok bergerak.
Dan di situ saya rasakan juga gak ada angin. Satu, itu kejadian aneh, janggal. Ketika aku merasa karena mungkin ya udah namanya daun gitu kan. Karena saya juga nggak mungkin kayak mengikuti naluri-naluri mistis seperti itu, karena saya juga mensugesti atau menstimulus otak saya itu tidak mempercayai secara langsung, karena saya juga nggak kepikiran dengan hal-hal yang seperti itu. Maka dari situ saya merasa udahlah biarin, saya melanjutkan untuk ngomongin anak-anak yang di depan saya untuk pembekalan dan lain-lain sebelum acara berikutnya dilangsungkan. Setelah itu saya turun ke pos panitia. Jaraknya itu sekitar 300 meter lebih lah dari campnya anak-anak yang diklat. Setelah itu saya turun ke pos panitia. Di situ saya ngopi-ngopi, makan-makan bareng. Setelah selesai makan-makan, udah ngopi-ngopi bareng sama ngobrol-ngobrol, dan kejadian aneh lagi. Teman saya yang di atas ikut turun juga ke bawah. Yang bilangin saya tadi untuk masalah daun yang goyang-goyang itu, ikut turun ke bawah lagi. Dan di samping saya ada teman saya cewek namanya Verin. Itu dia diem. Teman saya cewek ini Verin, dia diem. Seketika teman saya cowok yang dari atas tadi bilang, "Sik, dia mau kabeh. Suaranya sopo iki gending-gendingan? Suaranya siapa ini main gamelan?" Itulah. Diam semua. Sambil kayak kebingungan, siapa yang main gamelan malam-malam gitu kan. Dan teman saya cewek ini di sebelah saya ini, Verin, nyaut, "Oh iya mas, Son krungu pisan ta? Son, kamu denger juga ta? Loh, kamu denger hari ini?" "Denger mas." Dan seketika itu saya tanya, "Di mana sih? Di mana?" "Di pura depan." Ketika itu kan posisi kita lagi di depan gerbang menuju pura dan dibatasi oleh sungai yang menuju ke puranya itu. Jadi pura, pintu masuk pura, sungai, pura. Jadi ada sekat sama sungai aja di situ. Dan mikir, mana sih suaranya? Soalnya saya juga agak denger gitu kan. Dan dikiranya Verin teman saya itu radio, di mana radio gitu kan. Dan di sini teman-teman pada diem semua sama masak-masak gitu. Dan nggak ada yang main HP sama sekali karena nggak ada sinyal di situ. Maka dari itu kan itu di situ kan banyak anak-anak kan. Dan tamu undangan juga pada datang semua, senior juga pada datang, dan bilang langsung, "Kok dek gini sih tempatnya? Apa mas? Kok dek apa ya ngarepe pura? Rada pindah ya Rono." "Iya mas." Aku langsung spontan bilang, "Pindah aja wis ke sebelah." Sekaligus dibersihin semua, biar enak buat nongkrong atau berdiskusi. Nah, dari situ yang di pintu gerbang masuk pura kita bersihin semua. Gak ada sisa kayak camp di situ. Saya suruh gitu. Sekaligus adik-adik tingkat melaksanakannya dan langsung pindah ke sebelah tenda panitia. Dipindahkan lah seperti itu. Lokasi nongkrong kita dipindahkan. Dan saya tanya ke
teman-teman yang merasakan atau mendengarkan yang tadi untuk main gamelan, terutama si teman saya Verin ini, si cewek, saya tanya, emang beneran tak kamu denger? Iya denger, tak kirain radio, dibilangnya gitu, ngotot, dia bilangnya tetap radio. Dan dia merasakan berat dan panas, cuma di sebelah sini aja, berat dan panas. Dan ngomong-ngomong pas itu aku langsung ajak teman saya Verin itu langsung turun ke kota, pulang aja. Sudah malam, langsung pulang ke Malang. Dan kejadian akhirnya dimana saya sudah pulang semua dan posisi saya juga menjadi tamu undangan, saya memastikan lagi untuk memonitoring dari, saya kontak-kontak sama orang yang di lokasi yang jadi panitia, gimana, aman kah di sana, bla bla bla. Ternyata alhamdulillah aman. Saya juga merasa lega karena saya juga merasakan situasi yang kurang mendukung ya, udah berangkat hujan, kondisi lembab dan lain-lain, ditambah tempat atau pos panitia ini menurut saya kurang bagus lah untuk ditempatin, karena yang dibuat tenda dan lain-lain buat masak itu pas di tengah gerbang. Maka dari situ saya juga merasa takut, karena gak tau lah, pokoknya insting manusia kan kayak gitu kan, kalau merasa kayak nggak nyaman ya udah pikirannya kemana-mana gitu kan. Jadi itu pengalaman pribadi saya ketika merasakan ya, dan teman-teman saya ini juga mendengar kejadian aneh atau yang tidak bisa dinalar oleh logika. Oke, sekian, terima kasih cerita saya. Untuk teman-teman yang mempunyai cerita atau kejadian yang mistis, bisa share di bawah, di komen, ataupun DM saya di Instagram saya, biar saya ceritakan di YouTube. Oke, terima kasih sudah menonton channel saya. Salam horor Indonesia.